warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wonten paarsanipun Bapak Lurah panjenenganipun Bapak Nugroho Budi Prasetyo SE saking Desa Kecandren ingkang tansah kita hormati. Wonten paarsanipun Ketua Pok Derwis nulinji panjenenganipun Bapak Panut Riyanto ingkang tansah kita hormati. Dumateng panjenenganipun Pokten PMK Ibu-ibu PKK Soho RT RW ingkang tansah kita hormati. Dumateng paarsanipun Ketua Kelompok Tani Sidomaju saking Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang ingkang tansah kita hormati. Lan dumateng panjenenganipun Ibu Dukuh Padukuhan Tonogoro ing mriki ingkang tansah kita hormati. Boten kesupen dumateng sedaya hadirin sedaya masyarakat ingkang tansah kita hormati lan dipun mulyakaken Allah. Ingkang sepindhah monggo kita tansah ngaturaken puji puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat hidayat sehingga kita saged kempal wonten ing menika panggenan kanthi boten manggihi alangan satunggal punapa. Shalawat lan salamipun Allah mugi tansah katunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, dumateng sedaya peserta kunjungan wisata wonten ing Embung Tonogoro ingkang tansah kita hormati. Kepareng matur kawula aminangkani dados prawadya adicara badhe maosaken adicara ingkang kalampah wonten ing wekdal siang menika. Ingkang sepindhah inggih punika pambuka kalajengaken adicara ingkang angka kalih sambutan-sambutan lan adicara ingkang terakhir inggih punika penutup. Gandhengan wekdal sampun sautawis siang, monggo kita bikak adicara menika kanthi waosan tasmiyah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi waosan tasmiyah menika adicara wonten ing wekdal siang menika saged kalampah kanthi lancar. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih meninji sambutan-sambutan. Sambutan ingkang angka sepindhah dedikatur dumateng Ibu Dukuh Padukuhan Tonogoro. Pramila dumateng panjenenganipun Ibu Nuryanti wekdal saha panggenan dipun aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wonten pangrassanipun Bapak Lurah Kecandren jenenge Bapak Nugroho Budi Prasetyo Sarjana Ekonomi ingkang tansah kita hormati. Lan dumateng Bapak Ibu sedaya rombongan ingkang boten saged kula sebat setunggal muga setunggalipun ingkang tansah kita hormati. Kepareng samangga wonten ing wekdal siang menika kita sareng-sareng munjaken rasa puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing wekdal siang menika sampun paring kanikmatan karahmatan hidayah saha inayahipun dumateng kita sedaya sehingga kita sedaya saged kempal manunggal wonten ing
pendopo waduk meni wonten ing wekdal siang menika kanthi boten mangke alangan satunggal menapa. Amin. Salawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kituantu-antu semangatipun saking donya ngantos minjang wonten iya amin ya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh tansah kita hormati, boten kesepuhan kawula niki ingkang sepindah tansah ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu sedaya. Ananging mbok pilih angin kita nanggapi utawi cawas papan pasugatan kirang nuju brana dumateng Bapak Ibu sedaya kula tansah nyuwun agung ing pangapunten. Dene ingkang salajengipun mbok pilih Bapak Ibu sedaya wonten ing wekdal menika rawuh wonten ing mriki kanthi niat studi banding menawi mekaten sing Bapak Ibu ananging sepindah malih kawula nyuwun agung ing pangapunten mbok pilih tempatipun utawi lokasinipun nggih wontenipun namung kados menika boten saged nyediaken ingkang sae amargi memang kawontenan ini namung kados menika Bapak. Nggih kalian saderengipun kita dipun protes mangke mbok pilih waduk mini utawi embung kok boten wonten toyanipun amargi menika memang musim kemarau panjang dados menika memang dilalah asat lan melih malah kalau wingi menika wonten kebocoran-kebocoran ingkang nika bocoripun kirang langkung 50 bocoran lan nika panci dipun saat kalian dipun tambal nggih. Terus menika mbok pilih kok mbunge asat memang asat nggih. Nggih. Mugi-mugi samangke rawuh Bapak Ibu sedaya wonten ing wekdal menika lan wonten ing mriki mangke saged beto manfaat kangge warga kula sedaya. Mangke saged napa nggih kalian Bapak Ketua menawi wonten pertanyaan utawi mangke paparan saking Bapak Ketua amargi Bapak Ketua menika ingkang tiap hari nipun wonten mriki menawi kula kan boten tiap hari nggih namung kadang menawi wonten pepanggihan kula nembe mriki. Lah sumangga samangke wektalipun kita kenaken ingkang saestunipun pilih saking kula kathah kirang lebetipun anggen kula matur kalau ing agung pangapunten kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Ibu Dukuh Ibu Nuryanti katuraken agunging matur suwun. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kita hormati, kalajenengaken adicara ingkang sambutan ingkang angka kalih badhe katur panjenenganipun Bapak Lurah Desa Kecandren, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, meninjau panjenenganipun Bapak Nugroho Budi Prasetyo Sarjana Ekonomi, pramila dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan dipun aturaken sajenganipun sumangga. Nggih, matur sembah nuwun. Nyuwun sewu saderengipun kula milai mangke bangsaan nggih Mas Nardi nggih. Kula rasaken nyuwun sewu kalau Mas Nardi lendo anggipun nyebat Nugroho Budi Raharjo. Nah, Prasetyo niku cari kawula. Mas Nardi rada mumet ketika niku. Boten napa-napa. Mangke Mas Nardi bancaan iki. Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dumateng Ibu Kepala Dukuh. Dukuh kali dusun niku benten sami nggih. Nek teng kutha niku RW ngeten niki. Nggih, awan ya, Mbak. Nggih, Ibu Nuryanti, leres nggih. Yang kami hormati Ketua Kelompok Tani. Napa mbek asline niku? Oh, Sido Maju, berarti maju saestu niki. Bapak Soleh nggih. Nggih, Bapak Soleh. Yang kami hormati, yang kami banggakan rekan-rekan dari
juga ada dari unsur ibu-ibu PKK, terus ngomong lagi. Oh, PLC, nonton, nonton PSM, komplit gini gini. Kalian itu nembe ajar bu, niki dari Pok Darwis Kelurahan Kecambrang yang alhamdulillah baru 5 hari dari saking sak menika niku nembe kabentuk karo wingi. Dados dereng wonten tengeri jenenge. Monggo niki PR Pak Amin, Pak Panut badhe pun asmani napa mangke dipun bahas ingkang saes. Nggih. Bapak Ibu Bu Nur Yanti, Bu Nur Pak Goleh niki kula sak rombongan tindak mriki pindah silaturahim kaping kalihipun kula nuwun badhe nderek ngangsu kawruh menika wonten keistimewaan wonten deripun panjenengan ingkang jenengan kelola bilih informasinipun teng mriki niki mboten wonten sumber mata air nggih, tapi bisa dibuat kebun durian didukung dengan dibentuk nyambung. Nah keleresan Bu Bapak itu di kelurahan kami ini baru jalan setunggal tahun nggih, setunggal tahun itu kita di khususnya di daerah Dusun Gamo di wilayah kami itu telah tertanam kisaran 1.200 durian. Nah niki nembe milai lah beri-beri makaten. Kalau rasanya itu teng Gambol niku nggih toyo nih angel. Nah niki kan cocok untuk kita belajar. Mbok menawi luwih angel mriki daripada teng Gambol. Teng Gambol mungkin di wilayah RW RT 3 ke bawah itu tasih gampil nggih. Terutama di RT 1, 2 dan 4 ketinggalipun niku radi angel, tapi itu pun masih bisa mendapatkan sumber air dari getasan nggih Pak. Gamel dari getasan wonten nggih. Nah ini nanti Bapak Ibu kita belajar bersama-sama, nanti kita dengarkan bersama-sama paparan dari Pak Soleh sebagai Ketua Kelompok Tani, bagaimana beliau dan rekan-rekan rencang-rencangipun pun saged membuat kebun durian. Niki sampun panen ping pinten Pak? Setahun, berarti mulai 3 kali sudah bujur, akhirnya 7-8 kali. 7-8 kali sudah panen. Nah ini nanti menjadi inspirasi kita khususnya di Gamol, umumnya di Kecambrang, untuk kita bersama-sama belajar mengembangkan wilayah kita. Kalau memungkinkan pun nanti dibuat embung di mana di Gamol, nanti bisa kita kaji bersama-sama. Moga nanti PR juga ini untuk Pak Darwis yang baru, kita bersama-sama tidak hanya di Gamol dan di daerah lainnya, nanti kita gali bersama-sama apa yang bisa kita kembangkan di wilayah kita. Maka untuk menawi sambutan saking kawula kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Nugroho Budi Raharjo SE dipun aturaken ageng matur suwun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dipun lajengaken adicara sambutan ingkang salajengipun badhe dipun aturaken Bapak Soleh selaku Ketua Kelompok Tani Sidomaju wonten ing Dusun Tonogoro niki. Pramila dumateng panjenenganipun Bapak Soleh wekdal saha panggenan dipun aturaken. Semoga
seger napa mboten niki Pak Pendopo? Nyaman nggih. Niki mangke seger liur-liur Pak. Liur-liur mangke. Bisa menikmati suasana panas tapi tidak terasa panasnya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng Bapak Lurah saking Candren nggih panjenenganipun Bapak Nugroho Budi mboten kula tambahi mangke tak kleru nggih Pak. Lan ugi kita hormati dumateng Bapak Cari ya, terus bisa saniki nggih. Bapak Prasetyo tapi ngarane mboten paham nggih. Kita kula hormati lan ugi dumateng Pak Darwis. Ini rintisan baru, harapan saya nanti tetap ada informasi yang baru, harapan nambah semangat yang kami hormati. Dan juga kepada Pok Tan Se Kalurahan Candren yang kami hormati, dan tidak lupa kepada Ketua LPMK dan juga kepada Ibu PKK. Ada ketuanya bukan lagi PKK-nya enten? Oh, ya. Dan kita hormati lan ugi datang Bapak RT RW selaku penyangga dusun nanti yang akan kita tulari, kita bersama belajar bareng dengan bidadarian nanti bisa disebarkan di sana RT dan RW-nya ya. Itu kuncinya. Kemudian nanti sebagai pelindungnya adalah Pak Lurah sing tinggal namanya Pak Lurah gitu ya. Yang kami hormati ugi. Sebelumnya salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada kesempatan hari yang mana kita harapkan syafaatnya dari dunia sampai akhirat Islam. Kepada Bapak Ibu dari Candren Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga yang kami hormati dan kami banggakan, mungkin pada kesempatan ini kita cuma menyampaikan sejarah apa yang terjadi di sini. Jadi apabila nanti kita menyampaikan banyak kekurangan maupun kesalahannya dari saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin yang akan kita sampaikan dahulu adalah sejarahnya dulu. Sejarah kok jadi seperti apa ya? Jadi sejarahnya dulu ini adalah lahan kawasan pegunungan yang sangat kritis sekali, dan juga tanamannya cuma kayu keras ya. Kayu keras di sini karena apa? Kita kebanyakan di petani pegunungan itu menanduri kayu Bapak Ibu gitu. Kayu dan kayu ini adalah kalau kayu itu kita panen sekali tebang mungkin ya sudah habis gitu. Jadi kalau kayu umurnya berapa tahun baru kita bisa menikmati, mungkin nanti yang bisa menikmati anak putu kita. Jadi dulu adalah tanaman kayu-kayuan karena di pegunungan. Kemudian setelah itu kami selaku kelompok tani punya gagasan atau dikatakan bisa perencanaan anak-anak muda ya, anak muda waktu itu ya kan. Anak-anak muda bagaimana kita mengembangkan pegunungan jangan cuma nanam kayu. Karena kayu akan terhabis dengan potong sekali, nanti tidak ada sampai ke anak cucu kita. Itu adalah impian dari kelompok tani maupun dari anak-anak muda milenial waktu itu. Jadi dengan ini juga tidak mudah bertahap demi tahap. Jadi proses ini juga panjang, tidak sekali buka tangan langsung kita jadi enggak. Kita butuh proses dan butuh perjuangan. Jadi saya waktu itu adalah tahun 2011-12 itu saya punya juga sama mungkin dari Kelurahan Candren punya kegiatan dari Dinas Pertanian yang waktu itu kami juga dibantu tanaman durian kurang lebih sekitar 1.500 tanaman durian kita tanam di situ di akhir kemarau, jadi menurut ganti hujan kita juga dibantu. Kemudian saya mengevaluasi setiap tahunnya, tiap tahun kita evaluasi di lahan pegunungan kritis apakah bisa hidup tanaman durian, tanaman buah bisa hidup. Nah, ini kita evaluasi, kemudian kami mengevaluasi pada akhir kemarau. Ternyata permasalahannya banyak.
permasalahan adalah kematian. Ini yang jadi permasalahan kami. Jadi kita evaluasi di akhir kemarau dari 1.500 di awal, kami cuma bisa bertahan 10%. Berapa itu? 1.500. Iya, sedikit banget ya, dari 1.500 cuma bertahan 10%. Nah, ini dari kelompok juga tidak langsung kita putus asa, tapi yang 150 itu kita pantau terus, kemudian kita evaluasi dan kita untuk bisa bertahan hidup. Jadi yang petaninya itu memang betul-betul dia semangat, tidak patah hati, ya, tidak patah hati. Dia menyiram setiap pagi pada musim kemarau, paling nggak di musim kemarin itu bulan-bulan Agustus sampai akhir ya. Itu dia semangat. Waktu itu di sini belum ada embung, kita menjaga juga ada embung. Itu petani membawa dirigen Pak dari rumah ke lahan yang bertahan dari 10% tadi. Dia semangat bagaimana merubah sing dulu kayu akan kita rubah jadi tanaman durian. Itu yang semangat bisa seperti itu. Saya juga mengapresiasi dengan petani-petani yang seperti itu, dan saya juga menyemangati bagaimana tanaman itu bisa hidup kembali. Karena tanaman durian itu adalah tanaman yang sangat kritis sekali. Kalau sudah kekurangan air, itu nggak bisa tahan lagi Pak, mati. Jadi nol lagi. Itu karena tanaman durian adalah kambingnya agak basah. Itu yang paling riskan sekali. Beda dengan tanaman yang lain seperti kelengkeng, kemudian apa tadi bertahan. Kalau kelengkeng mungkin tidak disiram aman. Kalau durian sudah layu, kulitnya itu kering, tetap mati, nol lagi. Nah, saya bisa berbincang dengan petani, bagaimana petani yang sudah semangat itu kita dari terus kita dorong terus. Alhamdulillah sampai sekarang sudah bertambah terus. Kemudian permasalahan ini kita bawa ke Dinas Pertanian. Waktu itu Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. Karena yang awalnya adalah membantu Dinas Pertanian, kita bawa permasalahan ini ke Dinas Pertanian. Pak, tahun kemarin kami mendapat bantuan bibit sekitar sekian. Ternyata kita evaluasi cuma bisa bertahan 10%. Ini bagaimana kita mempertahankan tanaman 150, apakah kita dikembangkan? Karena di daerah wilayah Ponorogo, terutama di Yogyakarta, adalah tanaman durian yang kita kembali di sini adalah durian menoreh kuning. Pas jenengan naik di pertigaan tadi adalah iduannya di situ, tapi baru iduan, tapi sudah masuk sertifikasi, sudah masuk sertifikat, tapi baru ada iduannya. Jadi belum ada kawasannya. Jadi kita kembangkan di situ. Kami bawa ke Dinas Pertanian, ternyata kami selaku kelompok tani atau ketua dan pengurus, kita sampaikan tiap ada pertemuan-pertemuan dinasan. Bagaimana seandainya di Tonogoro itu dibikinkan bak-bak kecil, waktu itu saya menyampaikan seperti itu. Bak-bak kecil sebagai penampungan air hujan dan penampungan pembawaan galon atau dirigen dari rumah itu biar petaninya semangat untuk drop ke kolam kecil itu. Jadi ini permasalahan saya bawa ke dinas, ternyata kami berkolaborasi dengan beberapa lapisan pihak, ternyata kami dan dinas direspon bagaimana kalau kelompok ini dibawa ke sana sini mencari informasi, belajar bareng, belajar mencari ilmu bagaimana biar tanaman bisa hidup. Karena di wilayah pegunungan, kalau di wilayah bawah itu kalau air aman ya, karena di pegunungan tidak ada. Kalau tidak ada curah hujan. Nah, ini permasalahan kita bawa ke dinas. Kemudian kami dari kelompok tani dan kami bergabung di Dinas Pertanian Kabupaten maupun Dinas Kabupaten dan Provinsi, kami studi banding ke tempat-tempat yang lain. Waktu itu kita kiblatnya ke Plantera Kendal malam ini. Kita ke sana dengan tokoh-tokoh masyarakat dan Pak Lurah, Pak Kecamatan dan Dinas Pertanian. Itu kita studi banding ke sana juga. Kuncinya adalah tanaman itu harus ada air di sana, di pegunungan itu. Dari sejak awal kami menyampaikan ada rencana bak kecil-kecil itu untuk penampungan pada musim penghujan, kemarin kita gunakan. Alhamdulillah proses demi proses, tahap demi tahap, saya tahun 2011 kita mengajukan program ini karena program 2011, tahun 2012 ada permasalahan, kita bawa lagi, kemudian tahun 2012 kami menyampaikan bagaimana kalau di pegunungan Tonogoro itu dijadikan embung aja, bak besar bukan bak kecil kayak itu, dibagikan untuk embung untuk penampungan air hujan murni curah hujan pada musim kemarau. Ternyata dari pihak provinsi
menyanggupi dengan pemasaran permintaan dari kelompok, iya bagus itu dibuatkan embung aja. Jadi permasalahan ini dibuatkan embung, kemudian kami juga bertahap di tahap 2012 juga ada bantuan benih lagi dari Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo kurang lebih sekitar 3.000. Jadi mantap kan nggih. Awalnya 1.500, saya 3.000, bertahap dengan 10% jadi 3.000 pohon. Alhamdulillah di proses ini kami juga membuka lahan untuk dibikinkan embung. Ini adalah tanah kas desa. Waktu itu Pak Lurah semangat kita ke sana itu. Semangat bagaimana kalau Banjaraya harus dijadikan embung mini. Sebagai kan kawasan durian itu harus terjadi di sana. Dikembangkan waktu itu ini tanah kas desa seluas 20 hektar dengan tanaman durian 3.000 pohon. Jadi dengan proses tadi ya. Kemudian embung didanai oleh dana provinsi. Waktu itu 2012 anggarannya 1,3 miliar. Alhamdulillah luar biasa. Kemudian kami juga kesana kesini, kami bergabung dan bergabung informasi kami juga minta bantuannya dari CSR Pertamina waktu itu. Kami dibantu dari CSR Pertamina anggarannya juga luar biasa 3 miliar. Ya. Karena di awal kita sudah bergerak dan proses. Alhamdulillah kalau kita bertanggung jawab, komitmen sebagai untuk mengembangkan masyarakat, kebudayaan masyarakat, ternyata pemerintah itu tidak sia-sia bagaimana membangkitkan oleh masyarakat. Dan juga kami karena masyarakat komitmen, kelompok tani semangat, alhamdulillah tahun 2012 kami mendapat bantuan untuk embungnya, bantuan tanah kas desa seluas 20 hektar itu dihibahkan untuk pemeliharaan tanaman durian dari desa bebas sewa. Ya. Anggaran dari CSR Pertamina kami lolos 3 miliar itu untuk pemeliharaan pembukaan lahan land clearing 20 hektar, kemudian pemancangan land clearing, kemudian bibit, perawatan didampingi selama 3,5 tahun. Dan proses ini juga tidak mudah gitu. Proses ini juga karena biar apa ya, petani nyosewu ning nggon petani kikuk nggih. Nanggone kabeh petani nek pun sampe kayu gitu. Kami dengan petani itu kan sama pemuda, anak-anak petani milenial ini bertengkar. Pertengkarannya gini, nek petani bapak pengen nandur kayu terus, petani ini yang milenial tidak mau, gitu. Kalau petaninya nanduri kayu kan tebang habis, anak putu kita tidak bisa nikmati. Kalau kita mengembangkan tanaman buah apapun durian, itu kan anak putu kita juga sebagai pensiunan juga akan meningkat dengan per tahunnya, gitu. Evaluasinya per tahun gitu meningkat. Jadi ya tidak mudah tadi. Kita anak muda dengan orang-orang petani tua itu ya nggak mudah gitu, mungkin butuh proses karena mungkin ya kalau petaninya pengenalan itu jangkauannya masih panjang, masa depan impiannya. Kalau petani umur 10 nandur kayu tebang habis. Permasalahan ini juga tidak mudah, bertahap demi bertahap. Alhamdulillah sampai sekarang dengan petani tua dan anak-anak milenial itu beda. Ternyata petani yo istilahnya melenggono, oh boleh itu karena untuk cucu kita nanti. Ya. Setelah itu dengan antara kelompok tani dengan berbagai lapisan tetap berjalan, walaupun tantangannya luar biasa, sulit juga. Karena tadi menyatukan anak muda dengan orang tua itu tidak sulit gitu. Nah, alhamdulillah dengan kegiatan kita didampingi selama 3 tahun dengan anggaran CSR Pertamina itu belum masuk di kelompok tani. Saya kaget karena saya awalnya adalah sebagai perintis ya, perintis di sini kelompok masyarakat. Kunci saya adalah untuk mengembangkan kawasan durian dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu kunci pertama. Lo yo semangat nih, walaupun di dalam perjalanan yo kadang ono petani sing semangat duwe impian, sing wong-wong mboten setuju biasa gitu. Mesti salingan gitu, saling diajak saling diin. Tapi alhamdulillah dengan proses karena perjalanannya sudah semua clear jalan, alhamdulillah sampai sekarang 2 tahun itu petani saling merebut. Apa isu apa nih durian itu kan? Apa isu apa yang dari durian? Ya, kadang-kadang petani jika ada program kontrak itu sedikit mungkin tetap ada gitu. Atas bapak ibu yang kemarin menerima bantuan bibit tanah durian mungkin ya ini sebagai permasalahan. Kunci utama mestinya apa ya besok panen. Kalau jenengan yakin besok panen, kuncinya adalah semangat dan perawatan gitu.
Jangan rasa semangat ora dirawat betul nasib ya seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang pendampingan anggaran 3 miliar itu sampai 3 tahun. Itu ya saya sebagai waktu itu ya, ketua kelompok tani, dan saya ditugasi oleh pendamping dan dinas pertanian, saya sebagai pendampingannya masyarakat. Saya mendampingi masyarakat yang bukan gampang Pak, mendampingi masyarakat itu. Saya setuju ya nasi buatan ya orang buri jigali Pak nyuruh sewu. Apalagi saya anak muda gitu. Saya orang tua sepuh berpengalaman itu ya saling tarung. Tapi saya tetap semangat. Wong saya lihat untuk saya lihat untuk orang masyarakat. Kalau orang-orang petani masyarakat atau orang-orang tokoh masyarakat, ayo kita rangkul bareng. Apalagi di situ ada RT RW, tokoh masyarakat dirangkul Pak bareng. Kalau ada bermasalah saya duduk bersama. Permasalahannya apa? Apa lo salah? Kalau memang salah, permasalahan kita gali. Nah jenengan kalau bisa menggerakkan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, ayo kita bareng. Jangan di belakang jegal, kan seperti itu. Alhamdulillah itu juga nggak mudah. Alhamdulillah sekarang yang waktu itu ada pro dan kontra, cuma berjalan 2 tahun Pak. Ya 2 tahun itu kuliah kadang ya di karo kancane ini dunia apa besok jadi setelah di sekolah gitu. Berong tahun saya tiap tahun saya jadi saya bergabung di dinas pertanian, tak goleki gangguan tiap tahun. Sing dan pro dan kontra itu ya udah tak bagi Pak gitu. Sing kontra ya bosek gitu. Awal-awal gitu, jenengan kamu keras seneng ya istilahnya kan niku. Karena kalau nggak suka itu nanti di belakang jadi bumerang. Nek seneng saya jenengan tak balik kemarin kan jenengan nggak dukung dengan kegiatan saya. Ya itu. Pelan-pelan sampai sekarang alhamdulillah bantuan luar biasa, banyak tiap tahun ada kacang tanah, kemudian tumpang sari, beberapa macam cabai dan lainnya. Itu kita gabung terus di dinas pertanian karena kami komitmen dan semangat. Dan sampai sekarang saya bergabung dengan Panjang Radio Dinas Keistimewaan. Alhamdulillah juga luar biasa. Dais yang kami gabung. Kemudian kami juga bergabung dengan lapisan-lapisan masyarakat. Sini itu dulu tahun 2012 jadi masuk sini nggak bisa pakai bis Pak. Yang saya jalan ini gua sempit banget. Ming roda bapak ming nganu Pak kolonial, kol ajeng mriki pun gitu. Kol cilik mini niku ajeng mriki wis dalannya rusak dalannya. Kemudian saya bergabung dengan dinas PU provinsi Pak Nyun Sewu. Saya nggak main-main. Saya tidak mengirimkan proposal, tapi kegiatan saya dijadikan dulu kegiatan durian itu. Alhamdulillah sudah kelihatan jalan mengikuti. Apa ya raisen PU nek dalan iki petani ini semangat argi ngetokke kegiatannya dalane rusak kan itu. Alhamdulillah saya dengan langsung kepala dinasnya PU. Kemudian didukung untuk kegiatan ini. Awalnya baru dari pendekatan itu cuma 2 kilo. Sampai sekarang ke sana sudah lebar, alhamdulillah. Itu bertahap kurang lebih sekitar 3 periode. Jadi di atas dulu, dari titiknya, jangan dari sana. Nah, sana tuh nanti kalau sana itu jalan dulu sini nanti akan terbelakang, tidak tercover kan gitu. Nah itu dari titik sini. Kemudian dari dinas PU juga bergabung, kemudian dinas pariwisata juga bergabung juga. Dulu saya tidak ada gambaran membuka kawasan ini jadikan agrowisata. Tidak ada bayangan. Kalau sebagai petani kan dia ngerti ini maju ngarit, macul neng alas gitu. Asane iki mboten, kula wis ya padha, saya sebagai petani ya ngarit dan merawat tanaman durian. Sekarang bisa membuka wawasan masyarakat, kebudayaan masyarakat. Saya iso bakul dadi bakul. Waktu itu nggak bisa parkir dan ikut dalam pengelolaan bisa. Nah, ini kan ada pesnya juga. Saya nggak ada gambar dia jadi agrowisata. Dulu itu nggak ada bayangan itu. Karena apa? Semangatnya petani. Jadi gini otomatis pemerintah itu yang istilahnya nggak kayak gitu. Tapi perjuangan tadi yang berat sekali, gitu. Perjuangan yang berat. Alhamdulillah sampai sekarang semua bergabung mendanai yang luar biasa. Tiap tahun ada. Sampai sekarang hampir 10 tahun itu kalau dihitung untuk dana masuk pemerintahan dari kelompok tani Sidomaju sudah miliaran, mungkin lebih dari 10 miliar. Ini juga yang nggak berat, nggak mudah gitu 10 miliar itu ya luar biasa. Nah, lahan kawasan dulu sekarang ada jalan trik lingkar kebun juga ada. Itu 3 meter Pak, neng alasnya 3 meter Yun Sewu gitu. Kalau harus dengan jalannya Pak Lurah gitu. Apakah APBD desa ada yang 3 meter? Alhamdulillah. Jalan kebun 3 meter. Karena itulah kunci untuk akses kawasan. Kemudian dari dinas pariwisata juga pengembangan kepariwisataannya, agronya juga muncul. Nah, kalau sudah kegiatan ini saling bergabung, saling bekerja sama.
Kalau berjalan satu persatu nggak akan jalan. Apalagi Pak RW punya anggota banyak, nggak gabung. Mungkin nanti penjenengan Pak RT maupun Pak RW atau PPKK sebagai penyangga pendekat. Permasalahan di podo Pak jenengan dengan petani yang anggotanya jenengan. Digerak ngoten itu diangel gitu. Itu mungkin sama. Gitu. Ini alhamdulillah dengan 3 tahun dalam perawatan tiap bulan pemupukan, kemudian POP-nya, kemudian pemangkasan, pemeliharaan, saya di lapangan sendiri. Saya dibantu oleh pengurusan masyarakat, kelompok-kelompok tani. Waktu itu kita subsidi dengan anggaran yang 3 miliar itu. Saya sebagai pendamping juga masyarakat, saya juga disubsidi anggaran itu dari Pertamina anggaran. Dan itu anggaran alhamdulillah sampai sekarang sudah habis jadi sampai. Ternyata kami berkolaborasi lagi dengan dana-dana yang lainnya. Ternyata banyak yang lainnya pengen untuk meningkatkan rapotnya gitu. Ya, pemerintahan ini ngerti bawaan rapotnya apa, pemerintah yang ingin ikut andil di situ. Seperti itu. Gitu. Pariwisata sekarang di sana jadi naik di situ. Di situ ada amphitheater. Itu setiap padang bulan malam padang bulan tiap bulan. Kesenian Pak di situ. UMKM-nya jalan. Masyarakat bisa berjualan di situ. Karena kunci di awal tadi adalah pemberdayaan masyarakatnya bertambah. Nah ini bagaimana untuk menggait agrowisatanya. Nanti seperti itu adalah program-program yang harus kita berkolaborasi. Tadi ada tamu juga tanggal 6 itu nanti ada 400 orang di sini lagi. Itu nanti standnya di sini, kemudian membuka outbound-nya sekitar 50-an tenda, kemudian malamnya lihat bindrungan di sini. Nah ini kan rutinitas Pak. Ini dulu nggak ada bayangan sudah dikomentarin. Mungkin jadi buka di YouTube atau di Google Waduk Mini Banjaroyo atau Embung Banjaroyo sudah ada kelihatan semuanya. Dan jadi buka nih saat ini wisata gabung itu gampang kita gabungan di sini. Alhamdulillah sampai sekarang tanaman duriannya sudah mulai berbunga dan berbuah. Juga bisa mengambil mengekspor pengunjung juga. Saya di sini kalau tiap-tiap tahunnya bulan November sampai ke bulan Februari itu panen durian. Itu mudah Pak mengundang pengunjung itu gitu. Di posting aja nanti kelihatan di situ. Ini kebetulan Bapak dan Ibu pada hari ini belum ada yang panen, tapi bisa melihat fotonya aja bisa. Nah ini baru kan gitu, baru berbunga dan berbuah masih kecil-kecil. Besok mengagetin lagi Pak. Kalau sini tiap tahun ada festival Pak, tiap tahun karena sudah dipercaya oleh dinas. Itu tiap tahun di sini ada festival durian. Itu tiap tahun, tahun kemarin Februari Pak, festival durian Pak. Itu yang undang mau kan Pak. Kadang dari Medan sana sudah macet, 3-4 kilo sudah macet. Itu kan jadi tambahan untuk omset masyarakat gitu. Itu gambaran untuk saya. Nanti kalau cara pemupukan saprotannya seperti apa teknis nanti jenengan bisa berdiskusi, saya jawab. Kalau tidak jenengan nunggu. Karena saya paham di sini, karena saya pendamping di sini dari mulai pembukaan lahan land clearing sampai pasca panen. Saya sampai dari pembukaan lahannya land clearing sampai pasca panen sampai umur 3 tahun bisa berbuah. Karena nanti jenengan melihat lahan saya dekat musola turun sedikit 50 meter. Itu tahun kemarin 7 buah, sekarang ada 16 buah. Sekarang hampir 1 kilo. Itu montong ya. Ada yang umur 3 tahun setengah sudah 2 kali berbuah. Di sana ada 4 sekarang. Bisa di cross check. Nanti jangan kok pura-pura tenane ono dene ora to. Di sana nanti ada lansa, ada 16 buah sekarang. Itu baru umur 6 tahun sudah 3 kali Pak Yusuf. Tahun kemarin yang terbesar bisa 8 kilo kali 60.000 Pak. Itu laku Pak. Impian nggih, impian. Dengan 3 juta euro kulitnya Yusuf kali 8 berapa ribu nih? Satu pohon bisa 1,5 lebih lah kemarin, satu pohon. Dan juga saya punya tanaman durian musangking, juga ada tanaman durian menoreh jambon, juga ada tanaman durian matahari, saya juga punya. Matahari,
saya per kilonya 100.000 Pak. Iya, 1 kilo 3 kilo 300 Pak. Dengan jamnya Pak dengan kualitas. Tapi jangan jawab nih ampun nggih, nyun sewu. Ramuane jamuan niku kathah Pak. Nyun sewu nggih. Tanaman durian ini satu pohon. Jenengan secara kalkulasi per tahun harus mengeluarkan biaya 400.000 Pak. Jenengan apa sudah pernah sampai situ? Kalau belum jangan harapan dulu Pak. Nah ini yang harus kita gali. Kita diskusikan seperti itu Pak. Ya, itu yang harus kita gali jenengan. Apalagi jenengan sudah nanam 1 tahun. Kalau proses tanaman durian kalau betul-betul maksimal itu per 3 bulan tajuk itu mudah 30 cm. Jadi 1 tahun bisa 1 meter. Itu ada ramuannya Pak. Nanti bisa diskusi. Itu adalah gambaran dari saya mungkin yang kita sampaikan. Kalau nanti Bapak Ibu masih kurang bisa nomor saya disimpan. Oke siap. Monggo. Nomor HP saya 081 227 015 192 081 227 015 192. Iki untuk umum nggih Bapak Ibu boleh karena kita berkolaborasi antara pembiaran tanah durian boleh. Yang PKK mau boleh. Nanti Bapak Ibu yang PKK menyampaikan dengan karungnya Bapak-bapak belum ngopen diri jadi ngoten iki. Impi itu impian nggih, yang saya impian. Jadi kalau tanaman pohon durian 1 pohon bisa 2 juta, punya 100 pohon udah berapa nggih. Itu. Saya sudah hampir 100 pohon Pak. Saya juga benar dengan tanaman kolaborasi bulan kemarin itu kelengkeng alhamdulillah sudah habis. 1 pohon bisa 1 kintal. Kelengkeng, sekarang baru sebenarnya ada yang berbunga. Kita gantian nggih. Kita itu kan aplikasi booster. Boosternya apa nanti bisa. Durian juga bisa dibuahkan di luar musim. Itu ada rahasianya. Ya, itu ada bisa. Nah, itu bisa diaplikasikan seperti itu. Itu ya mungkin dari saya. Apabila banyak kurang dan mohon maaf. Sudah tersimpan semua nomornya? Namanya pun paham deh. Oh ya udah, pun. Iya. Ambil Bang ya. Makanya bisa berbicara masalah pemeliharaan tanah durian bisa. Dan nanti saya siap kalau pasca durian dengan bisa kesini lagi Pak. Ya. Oh iya bisa. Ya itu aja. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab kita jawab. Harus ada rugi Pak dari Salatiga ke sini gitu. Itu aja dari saya. Mohon maaf dan kurangnya mohon akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhumateng panjenenganipun dipun aturaken agunging panuwun. Kalajengaken adicara ingkang salajengipun inggih diskusi tanya jawab soal pertanian pokoknya nggih. Terutama niki pemeliharaan durian dan kelengkeng. Pramila dhumateng bapak-bapak ibu-ibu ingkang sakaken pamflet monggo wekdal saha panggenan dipun aturaken. Monggo ingkang badhe tanglet-tanglet. Monggo Bapak Ibu ingkang badhe